Om punya tebakan. Kalau kamu bisa jawab, ini mobil buat kamu. Wah, apa nih? Surat Anbiya ayat 30 dikatakan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad tahu alam semesta dulunya satu? Dan kok tahu makhluk hidup bahkan lebih dari 50% terdiri dari air? Udah tuh. Ada lagi nih. Ini mobil satu buat kamu lagi. Di surat Az-Zariyat dikatakan, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dari mana Nabi Muhammad tahu alam semesta ini expanding, terus meluas? Masih ada lagi nggak, Om? Kalau semua ini dibilang dari kitab terdahulu, sok atuh mana kitabnya? Ini ATM buat kamu. Kok bisa Al-Quran sebut air berasal dari luar bumi, dan di ayat lain menjelaskan ilmu hidrologi air hujan yang baru dijelaskan Bernard Palissy abad 16. Udah Om. Nih rumah seisi-isinya. Kok Quran tahu matahari punya garis edar? Padahal sains sempat membuktikan matahari statis. Terus dibantah penemuan yang terkini. Kok Islam bisa jelasin ilmu embriologi, tahap-tahap perkembangan janin sesuai sama penemuan ilmiah saat ini? Padahal mikroskop aja baru ada abad ke-16. Om, aku minta dulu jajan aja deh. Oke, yuk kita bantu ponakan yang tidak mau menjawab karena tidak tega melihat omnya jatuh miskin. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa alam semesta dulunya satu? Jauh sebelum Muhammad menjadi nabi, bahkan jauh sebelum Muhammad lahir, orang-orang sudah punya teori bahwa alam semesta dulunya satu. Pertama, chaos dalam puisi Hesiodos berjudul Theogony yang ditulis oleh orang Yunani pada abad ke-8 sebelum Masehi, hampir 1500 tahun sebelum Muhammad. Kedua, Brahmanda dalam Veda dan Upanishad yang ditulis oleh orang Hindu sebelum abad ke-5 sebelum Masehi. Taiji dalam ajaran Taoisme dari Tiongkok yang ditulis pada abad ke-4 sebelum Masehi. Keempat, air primordial dalam Enuma Elish yang ditulis oleh orang Mesopotamia pada abad ke-11 sebelum Masehi. Jadi, dari mana Muhammad tahu bahwa alam semesta dulunya satu? Katanya Muhammad itu buta huruf, baca tulisan saja tidak bisa. Maka kemungkinan besar dia tahu dari kata orang yang dengar dari orang lain dan dari orang lain lagi, dan seterusnya. Pertanyaan kedua, kok Muhammad tahu makhluk hidup terdiri lebih dari 50% air? Jawabannya sederhana, Muhammad tidak tahu. Tidak ada catatan dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebut bahwa makhluk hidup terdiri lebih dari 50% air. Jadi, Om sedang berkhayal. Bagaimana mungkin Muhammad mengerti konsep 50% sedangkan baca tulis saja tidak bisa? Tentang pernyataan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air, itu pun bukan ide baru. Sama seperti gagasan alam semesta yang dulunya satu sudah muncul jauh sebelum Muhammad lahir. Enuma Elish dari Mesopotamia, Rig Veda dari Hindu, dan filsuf Yunani seperti Thales dari Miletus, semua sudah mengatakan bahwa air adalah asal-usul kehidupan. Selanjutnya, dari mana Muhammad tahu alam semesta ini mengembang? Kalau semua ini dibilang berasal dari kitab terdahulu, sok atuh mana kitabnya? Mari kita bahas pelan-pelan. Orang pertama yang membuktikan secara ilmiah bahwa alam semesta mengembang adalah Edwin Hubble pada tahun 1929. Setelah itu, seorang Yahudi bernama Maurice Bucaille mempopulerkan ide mencocokkan ilmu pengetahuan modern dengan kitab suci. Dialah yang menafsir ulang ayat dalam surat Al-Zariyat ayat 47, mengartikan kata lamusiun sebagai meluaskan, dalam arti mengembangkan, supaya terlihat cocok dengan teori Hubble. Kemudian pendapat orang Yahudi ini disalin oleh Harun Yahya, lalu dipopulerkan oleh Zakir Naik. Padahal sebelum Edwin Hubble, tidak ada satupun ulama muslim klasik yang mengatakan bahwa alam semesta mengembang. Tafsir-tafsir kuno seperti karya Ibnu Katsir, Al-Razi, Al-Baghawi, bahkan Al-Jahiz tidak pernah memahami ayat itu sebagai ekspansi alam semesta. Mereka mengartikan meluaskan sebagai memberi rahmat, rezeki, atau kemurahan, sebagaimana makna serupa di surat Al-Baqarah ayat 245.
yang berkata bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Kata melapangkan di ayat itu menggunakan kata yang sama dengan meluaskan di surat Al-Zariyat ayat 47. Jadi makna yang dipahami Muslim sebelum abad ke-20, sebelum Edwin Hubble, adalah bahwa Allah memberi kemurahan kepada langit, bukan bahwa langit mengembang secara fisik. Jadi apakah Muhammad tahu bahwa alam semesta ini expanding? Tentu tidak. Al-Quran mengklaim dirinya sebagai kitab yang memberi keterangan yang jelas dalam bahasa Arab. Kalau memang Al-Quran mau menjelaskan bahwa alam semesta itu mengembang, maka Al-Quran gagal memberi penjelasan yang jelas. Karena 1200 tahun kemudian baru Edwin Hubble, seorang Kristen yang menjelaskannya secara ilmiah, dan baru orang Yahudi yang berusaha menyesuaikannya dengan Al-Quran. Barulah Muslim ikut-ikutan mencocokkannya. Lagi pula, dalam bahasa Arab, untuk menyatakan ekspansi atau pengembangan seperti yang dimaksud Hubble, orang Arab memakai kata seperti tamada'ada, tawasa'a, atau ausa'a. Tapi Al-Quran tidak menggunakan kata yang tepat untuk menjelaskan konsep ekspansi ruang. Artinya, kalau Al-Quran memang berniat menjelaskan bahwa alam semesta mengembang, dia memilih kata yang salah. Itu sebabnya tidak ada seorang Muslim pun yang punya ide tentang ekspansi alam semesta sebelum ilmu pengetahuan modern menjelaskannya. Kalau mau cocokologi seperti itu, tentu banyak juga teks-teks yang lebih tua dari Al-Quran. Contohnya, Yesaya pasal 42 ayat 5. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya. Kata membentangkan di sini artinya sama dengan memperluas atau melapangkan. Hanya saja dalam terjemahan Indonesia tidak menggunakan kata yang identik. Dalam Enuma Elish tertulis bahwa cakrawala itu dibentangkan atau direntangkan. Dalam ajaran Hindu, konsep Brahmanda menggambarkan bahwa alam semesta dulu berbentuk telur, lalu mengembang. Ini tertulis di banyak bagian Rig Veda. Jadi apa yang tertulis di Al-Quran abad ke-7 hanyalah pengulangan dari sumber-sumber sebelumnya dan baru dicocokkan dengan teori Hubble di abad ke-20. Lanjut, ada klaim bahwa Al-Quran menyebut air berasal dari luar bumi. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyatakan air berasal dari luar bumi. Yang ada hanyalah ayat yang mengatakan air turun dari langit. Semua orang juga tahu air hujan turun dari langit. Kalau mau cocokologi bahwa langit yang dimaksud itu luar angkasa, ya silakan saja, tapi itu cuma akrobat tafsir. Saya rasa tidak perlu mengutip teks-teks kuno yang mengatakan air turun dari langit, karena semua orang juga sudah tahu hal itu sejak ribuan tahun lalu. Tapi, untuk membantu si Om, saya tambahkan lagi satu klaim, bahwa Al-Quran tahu besi berasal dari luar angkasa. Ayat yang diklaim adalah surah Al-Hadid ayat 25. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan dan berbagai manfaat bagi manusia. Klaim ini pun tidak baru. Jauh sebelum Muhammad lahir, orang-orang sudah tahu. Bahkan orang Mesir pada abad ke-13 sebelum Masehi sudah menyebut besi sebagai bi'an-pet yang berarti besi dari langit. Kata turunkan yang digunakan adalah anzalna. Mari kita lihat benda apa lagi yang dikatakan diturunkan dari luar angkasa dengan menggunakan kata anzalna. Surah Al-Ma'idah ayat 110-115 menyebut makanan untuk pengikut Nabi Isa. Surah An-Nisa ayat 130 menyebut kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau mau diartikan harfiah, kitab itu turun gedebuk dari luar angkasa. Al-Araf ayat 26 menurunkan pakaian gedebuk dari luar angkasa. Az-Zumar ayat 6 menurunkan 8 pasang hewan ternak gedebuk dari luar angkasa. Menurut tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari, yang dimaksud 8 pasang hewan ternak adalah unta, sapi, kambing, domba jantan, dan betina. Apakah ada Muslim yang mau klaim unta, sapi, kambing, dan domba adalah alien yang turun gedebuk dari langit? Ayo dong, saya sudah kasih ide nih. Mumpung sekarang belum ada bukti unta, sapi, kambing, dan domba adalah alien yang turun gedebuk dari langit. Takut ditertawakan kah? Dan lucunya, banyak material yang memang berasal dari luar angkasa tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, nikel, kobalt, iridium, platinum, dan masih banyak lagi. Kenapa tidak disebut dalam Al-Quran? Karena Muhammad tidak tahu. Orang-orang di Arab pada abad ke-7 tidak tahu.
Yang mereka tahu malah kitab dan kambing yang turun gedebuk dari luar angkasa. Lanjut ke ayat lain yang katanya menjelaskan ilmu hidrologi air hujan yang sebenarnya baru dijelaskan oleh Bernard Palissy pada abad ke-16. Nah, apa sih yang dijelaskan Bernard Palissy pada abad ke-16? Siklus hidrologi, yaitu bagaimana air turun sebagai hujan, meresap ke tanah, mengalir di sungai, lalu menguap lagi. Benarkah Al-Quran menjelaskan ini? Tidak. Al-Quran cuma menyatakan bahwa air hujan turun, lalu tanah menjadi subur. Sepertinya saya tidak perlu mengutip buku sains hanya untuk menyatakan bahwa air hujan bikin tanah subur, kan? Lanjut. Kok bisa Quran tahu matahari punya garis edar? Padahal ilmu pengetahuan sempat menyatakan matahari statis, lalu dibantah oleh penemuan terkini. Pertanyaannya, benarkah garis edar matahari yang dimaksud Al-Quran adalah garis edar yang sama seperti penemuan ilmiah modern? Jawabannya, tidak. Mari kita lihat surah Al-Mulk ayat 5. Dan sungguh, kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya sebagai alat untuk melempar setan. Saya tidak mau berkomentar soal bintang dipakai buat melempar setan. Silakan kalian pikir sendiri. Apakah masuk akal bintang bisa digunakan untuk melempar setan? Yang perlu diperhatikan, menurut Al-Quran, bintang-bintang berada di langit yang paling dekat. Apakah ini sesuai dengan penemuan ilmiah modern? Tentu tidak. Bintang tidak berada di langit yang dekat. Jadi kosmologi yang dipahami dalam Al-Quran adalah kosmologi orang awam pada abad ke-7. Lalu, garis edar matahari apa yang dimaksud dalam Al-Quran? Cuma garis edar matahari terbit dan terbenam. Coba baca surah Al-Kahfi ayat 86. Hingga ketika Zulkarnain sampai di tempat terbenam matahari, dia melihatnya terbenam dalam mata air yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di sana suatu kaum. Kami berkata, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka. Jadi peredaran matahari yang dimaksud dalam Al-Quran adalah bahwa matahari tenggelam di mata air berlumpur hitam. Apakah itu sesuai dengan penemuan ilmiah modern? Coba sebutkan satu penemuan ilmiah yang membenarkan bahwa matahari tenggelam di mata air yang berlumpur hitam. Kenapa tidak ada ulama atau ustadz yang dengan bangga berkata bahwa matahari tenggelam di lumpur itu sesuai dengan sains? Mereka sendiri malu kalau harus mengakui bahwa menurut Al-Quran, matahari tenggelam di mata air berlumpur hitam. Lanjut ke tahap-tahap perkembangan janin, yang katanya sesuai dengan ilmu embriologi modern. Padahal mikroskop saja baru ditemukan pada abad ke-16. Mari kita bahas satu persatu. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian kami ubah nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Ini salah. Tidak ada tahap embriogenesis di mana janin berbentuk gumpalan darah. Embrio manusia tidak pernah berupa darah beku atau cairan darah. Lalu, kami ubah mudghah segumpal daging menjadi tulang, kemudian kami bungkus tulang dengan daging. Al-Quran menyatakan urutan, daging, tulang, daging membungkus tulang. Ini bertentangan dengan ilmu embriologi modern. Otot dan tulang rawan berkembang bersamaan, bukan berurutan. Sel otot, myoblasts, muncul sebelum tulang keras terbentuk. Tulang keras baru terbentuk setelah otot primitif ada. Upaya membela dengan menyatakan bahwa izam berarti tulang rawan tidak valid karena tulang rawan pun tidak muncul setelah otot. Surah Al-Qiyamah ayat 37 dan Surah An-Najm ayat 46, dia diciptakan dari nutfah sperma yang dipancarkan. Kesalahannya adalah Al-Quran tidak tahu bahwa ada sel telur, ovum. Janin terbentuk dari penyatuan sperma dan sel telur, bukan hanya sperma. Kalaupun berdalih bahwa ovum termasuk dalam nutfah, masalahnya ovum tidak dipancarkan. Surah At-Tariq ayat 6-7, dia diciptakan dari air yang dipancarkan min ma'in dafik yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Lokasi anatomi yang disebut tidak sesuai dengan lokasi ovarium yang berada di rongga panggul. Jadi, apakah tahap-tahap perkembangan janin di dalam Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan modern? Tidak. Artinya apa? Semua yang Om katakan itu hanyalah cocokologi supaya Al-Quran kelihatan ilmiah di mata orang-orang yang tidak paham sains. Dan ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan yang Maha Tahu, melainkan hanyalah karya sastra manusia abad ke-7. Jadi untung saja Om ini punya keponakan yang baik, yang tidak mau mempermalukan dan membuat Omnya bangkrut.
Tapi karena saya bukan keponakan Om, dan saya tidak ingin ada orang yang tertipu oleh narasi Om, jadi terpaksa saya harus jawab. Kalau Om mau memberikan saya rumah, mobil, dan isi ATM, silakan cairkan dan transfer ke rekening yang ada di deskripsi video ini. Kalau teman-teman lain mau memberikan dukungan kepada saya, juga boleh. Karena saya cukup yakin, Om ini tidak akan pernah menepati janjinya. Bayangin, dia bisa cocokologi sampai bilang peredaran matahari yang tenggelam di lumpur itu sesuai dengan sains. Dia pasti akan punya sejuta alasan untuk tidak menepati omongannya. Orang seperti Om ini hanyalah orang arogan yang sok pintar. Jika Om ini dijawab, kemungkinan besar dia tidak akan memberikan rumah, mobil, dan uang seperti yang dia katakan. Sebaliknya, dia akan menjadi defensif dan mungkin malah marah karena merasa terhina. Dan untuk membenarkan kemarahannya akibat harga dirinya yang terinjak-injak, dia akan menuduh kamu menista agama. Karena tujuan dia bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban atau membuka dialog tulus, tetapi untuk menunjukkan superioritas posisi atau keyakinannya di depan publik. Jadi ponakan itu sudah cukup cerdas dengan pura-pura tidak bisa menjawab dan minta uang jajan, supaya Om itu merasa menang. Biarkan Om itu tenggelam dalam kebodohannya. Itu lebih baik daripada buang waktu dan tenaga berdebat dengan si Om. Kata Yesus, jangan berikan mutiara kepada babi, karena dia tidak akan menghargainya dan bahkan akan berbalik menyerang kamu. Jadi, saya bikin video ini bukan untuk si Om yang senang di dalam kubangan kebodohan. Kita biarkan dia berbahagia di sana, bermain dengan kebohongannya sendiri. Bagi saya, yang penting adalah teman-teman semua yang menonton, supaya tidak tertipu dengan klaim-klaim bombastis seperti ini.